Demi takhta orang rela melakukan apa saja. Bahkan, sampai menghilangkan nyawa saudara sendiri. Tengok saja sejarah berbagai kerajaan mulai dari benua Eropa hingga Asia. Hampir semuanya syarat akan pertumpahan darah sekaligus konspirasi busuk. Kaisar wanita atau Maharani Wu Zetian dari dinasti Wu ini, misalnya, demi meraih takhta, konon ia mudah saja melontarkan berbagai fitnah keji kepada lawan-lawannya, dan meracuni suaminya sendiri. Yang lebih kejamnya lagi, Wu Zetian bahkan sampai tega membunuh anak kandungnya sendiri. Terdengar sulit diterima akal sehat memang. Tapi, itulah yang konon terjadi. Beruntungnya, kini kekejaman semacam itu tak sampai terjadi lagi di era monarki modern seperti sekarang ini. Dan semoga tak akan pernah terjadi lagi. Boleh jadi, itu karena sekarang sudah ada kepastian hukum yang ditaati bersama, setidaknya demi terciptanya kondisi kemanusiaan yang lebih beradab. Di Thailand, misalnya, sebelum Vajiralongkorn naik takhta, Putri Silindorn diangkat sebagai putri mahkota, calon pewaris takhta mendiang ayahandanya, Raja Bhumibol Adulyadej. Berkat perubahan konstitusi Thailand pada 1974 yang memperbolehkan ahli waris takhta seorang perempuan, kedudukannya kala itu menjadi sejajar dengan Vajiralongkorn yang putra mahkota. Jauh sebelum Thailand, praktik pewarisan takhta kepada seorang perempuan sudah berlaku sejak lama di sejumlah kerajaan di benua Eropa. Ratu Elizabeth II, buktinya. Dan di masa yang akan datang, sepertinya akan ada banyak raja-raja wanita yang akan memimpin sejumlah kerajaan yang tersebar di belahan dunia ini. Dari benua Eropa hingga Asia, dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini 6 kerajaan yang nampaknya bakal dirajai oleh wanita di masa yang akan datang. Namanya adalah Ingrid Alexandra. Prinses dari kerajaan Norwegia yang masih berusia 17 tahun ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi ratu, menggantikan ayahnya Pangeran Haakon. Namun saat ini Pangeran Haakon masih berstatus sebagai putra mahkota dari Raja Harald V dan Ratu Sonja, raja dan ratu yang kini masih memimpin kerajaan Norwegia. Sehingga, mungkin masih lama hingga Putri Alexandra bisa naik tahta. Menjadi anggota House of Glucksburg, Putri Ingrid Alexandra nantinya menduduki posisi sebagai perempuan kedua yang memimpin kerajaan Norwegia setelah Ratu Margaret pada abad 15 silam. Kalau yang ini, Princess Leonor. Dia adalah anak pertama dari Raja Felipe IV dan Ratu Letizia dari Spanyol. Bukan tidak mungkin, dialah yang nantinya akan mewarisi takhta sang ayahanda. Saat menggantikan ayahandanya suatu saat nanti, dia akan mengulang sejarah, di mana kerajaan Spanyol dulunya juga pernah dirajai oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Isabella II pada 1833 sampai 1868. Saat ini, kabarnya Leonor yang menyandang gelar Princess of Asturias ini tengah menempuh pendidikan dasar di sekolah privat Santa Maria de los Rosales. Pada Princess Asturias Awards, Oktober 2018 lalu, dia berkesempatan menyampaikan pidato pertamanya didampingi oleh ayah, ibu, dan adiknya, Princess Infanta Sofia. Dengan penuh percaya diri, dia berjanji akan melayani negara dan seluruh masyarakat Spanyol. Momen ini tidak akan pernah saya lupakan. Seperti yang diucapkan oleh ayah, di usia saya saat ini merupakan hari yang akan selalu saya kenang di hati, ungkap Princess Leonor, seperti dikutip Kumparan, 8 September 2020, dari Newsy. Selanjutnya, ada anak pertama Raja Felipe dan Ratu Matilda dari Belgia. Ya, namanya Elizabeth. Dikabarkan, Princess Elizabeth resmi menjadi pewaris tahta kerajaan Belgia pada 2013 setelah kakeknya, Raja Albert II turun tahta.
keputusan kerajaan Belgia untuk menerima perempuan menduduki posisi pemimpin sudah dibuat sejak 1991, 10 tahun sebelum kelahiran Putri Elizabeth. Itu artinya, dia adalah calon ratu pertama di sepanjang sejarah kerajaan Belgia. Sebagai pewaris tahta kerajaan, pada ulang tahunnya yang ke-18 2 tahun lalu, istana disulap menjadi panggung pertunjukan yang megah nan mewah. Dalam acara tersebut, keluarga kerajaan Belgia menghadirkan Antwerp Royal Ballet School, sebuah kelompok tari balet dari sekolah tari kenamaan Belgia, serta menampilkan Blanche, penyanyi terkenal asal Belgia. Nah, kalau yang ini adalah Katarina Amalia. Dia anak pertama dari 3 bersaudara, buah hati Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima dari Belanda. Sebagai anak pertama, Katarina yang mendapat gelar Princess Orange ini nanti akan mewarisi takhta sang ayahanda. Toh nyatanya semua saudara kandungnya juga perempuan, yakni Princess Alexia dan Princess Ariane. Dikabarkan, Katarina secara resmi menjadi putri mahkota manakala Ratu Beatrix turun takhta pada 2013 lalu. Sebagai calon ratu, hari kelahiran Katarina sudah barang tentu dirayakan secara besar-besaran. Dilaporkan, setelah kelahirannya diumumkan, 101 tembakan penghormatan diluncurkan ke 4 penjuru Belanda, yaitu Den Helder, De Hague di Belanda, Willemstad, Antillen, dan Oranjestad, Aruba. Saat ini, kabarnya ia tengah menjalani pendidikan di Christelijke Gymnasium Zorgvliet, Hague, Belanda. Berikutnya adalah Victoria. Ya, princess dari Swedia ini adalah anak pertama dari Raja Karl XVI Gustav dan Ratu Sylvia. Meski punya adik laki-laki, nampaknya akan tetap dia yang mewarisi takhta Raja Karl XVI Gustav suatu saat nanti. Pasalnya, pada tahun 1980 silam, Undang-Undang Swedia telah menyebutkan bahwa anak pertamalah yang akan memegang tampuk kekuasaan sang raja. Bila sudah sampai saatnya nanti, sejarah akan mencatatnya sebagai raja wanita keempat dari kerajaan Swedia setelah Ratu Margaret, Ratu Kristina, dan Ratu Ulrika Eleonora. Kalau yang terakhir ini adalah Fatsara Kitiava. Dari namanya saja Anda pasti sudah bisa menebak bahwa princess yang satu ini berasal dari negeri Gajah Putih. Ya, dia adalah anak sulung Raja Mahavajiralongkorn dari Thailand. Mengingat sejarah bibinya, Princess Mahachakri Sirindoran, kemungkinan besar dia juga bakal diangkat sebagai putri mahkota. Selain itu, dari semua anak Vajiralongkorn, hanya dialah yang punya darah bangsawan murni. Ibundanya, Putri Somsawali, masih terhitung keluarga dekat sang raja. Meski adik tiri laki-lakinya, Pangeran Tipang Honrat Samicot, juga punya peluang untuk naik takhta, namun ibu kandung sang adik tiri ini bukanlah dari kalangan bangsawan. Tapi entahlah, apakah Putri Fatsara Kitiava, ataukah Pangeran Tipang Honrat Samicot, yang akan naik takhta sepeninggalan Raja Thailand bergelar Rama 10 ini nantinya. Jika Putri Fatsara Kitiava yang akhirnya naik takhta, itu artinya dia adalah raja wanita pertama di sepanjang sejarah berdirinya kerajaan milik dinasti Chakri ini. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.